أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين في كل وقت وحين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم. Hadis nomor 3 ya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu'radul a'mal fi kulli isnaini wa khamisin. Wa yaghfirullahu likulli imri'in la yusyriku billahi syai'a illa imra'an kanat bainahu wa baina akhihi sahna'u. Wa yaqulu utruku hadaini hatta yastaliha. Rawahu Muslimun. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, setiap hari Senin dan Kamis, amal-amal atau perbuatan-perbuatan itu dihadapkan, maksudnya dihadapkan kepada Allah. Maka Allah kemudian mengampuni tiap-tiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, kecuali orang yang di antara dia dan saudaranya sesama orang beriman ada permusuhan. Maka Allah berfirman, tinggalkanlah kalian wahai malaikat, tinggalkanlah kedua orang ini. Maksudnya jangan diberi pengampunan dulu, sehingga mereka mau rukun, mau baik berbaikan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi Nabi hadis ini Nabi menjelaskan bahwa tiap Senin dan Kamis itu dimetaforkan Rasulullah bahwa amal itu oleh malaikat dilaporkan kepada Allah. Nah, semua dosa itu diampuni oleh Allah, semua dosa tiap orang itu diampuni Allah kecuali yang menyekutukan kepada Allah, yang musyrik kepada Allah. Karena kalau dosa musyrik itu harus bertobat, harus minta ampun. Nah, di sini itu Rasulullah tidak membuat syarat dosa itu apakah minta ampun atau tidak. Yang minta ampun, yang tidak minta ampun diampuni Allah. Kecuali yang menyekutukan Allah, kecuali yang memusyrikan Allah. Yang memusyrikan Allah kan ya memang tidak mengharapkan Allah, ya Allah tidak memberi ampunan. Karena kalau menyekutukan Allah itu syaratnya Allah mengampuni ya kalau dia bertobat kembali, mengaku bahwa itu keliru, kemudian minta ampun sama Allah. Masuk akal kan. Kalau dosa yang lain itu diampuni Allah. Kecuali juga orang yang bermusuhan dengan sesama orang beriman. Maksudnya dosa-dosa yang lain diampuni, kayak dosa permusuhan itu kan harus diselesaikan dulu kan itu. Karena ini kan menyangkut hak adami. Nanti dalam hadis yang lain dijelaskan. Makanya syarat tobat itu kalau menyangkut hak adami itu kan kalau bertengkar ya rukun, gitu. Kalau ada hak menyangkut harta benda ya minta ikhlasnya atau mengembalikan kan itu. Nah, kalau permusuhan ya harus rukun. Kalau enggak permusuhan, dosanya permusuhan itu belum ditunda pengampunannya oleh Allah. Maka di sini Rasulullah mendeskripsikan Allah berfirman, tinggalkanlah dua orang ini. Sehingga mereka keduanya saling rukun, saling tidak bermusuhan. Itu. Makanya jangan sekali-sekali kita itu merasa punya musuh. Kalau merasa punya musuh, nah ya nanti dosa permusuhan itu sebelum kita rukun dengan orang itu enggak diampuni. Kita itu mungkin sering dimusuhi orang, tapi jangan merasa orang lain itu musuh gitu loh. Artinya itu kita tidak pernah menganggap seseorang itu musuh. Karena musuh itu sebenarnya kan hawa nafsu dan setan kan gitu. Inna syaiton ngaduun fatakhidu ngaduwa kan itu. Setan itu musuh.
Ya jadikan setan itu sebagai musuh, tempat sesama manusia ya bukan musuh. Beda pendapat nggak apa-apa, gitu. Tapi jangan pernah memusuhi, membenci, mendendam, jangan. Yang tidak kita sukai, yang kita luruskan kan mungkin perbuatannya atau omongannya. Ya, orangnya ya ketemu ya, kalau memungkinkan ya cipika-cipiku. Santai nih. Jangan sampai bermusuhan, apalagi kalau misalnya ya Rizal bermusuhan dengan Asa, itu kan ketemu aja udah beradu kekuatan, beradu energi itu. Nanti misalnya ketemu sedang bermusuhan setengah jam duduk bersama itu, kemudian berpisah itu dua-duanya mesti lemes karena tadi kan menahan tuh. Tapi kalau kita nggak merasa bermusuhan ya biasa aja. Tuh. Dan jangan biasakan memulai pertengkaran kan itu tuh. Jangan biasakan kita memulai pertengkaran. Ya, kalau diajak tengkar, kalau sempat ya dilayani. Tapi jangan dianggap musuh. Itu pun ya santai aja kan itu. Santai aja, nggak usah gimana-gimana. Santai. Nggak penting kayak gitu ya. Gue gayeng-gayeng wen. Orang ngono orang gayeng. Itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya ada apa-apa itu ditahan gitu. Ada apa itu ditahan. Dan nggak usah sibuk mengkafirkan orang lain, nggak usah sibuk menyesat-nyesatkan orang lain. Enak singiran yang kayak Jawa Timur yang dinisbatkan ke Gus Dur itu, ngafirno lian, lali kafire dewe, menyesat-nyesatkan orang, lupa kesesatannya diri sendiri, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi santai apa mana sekarang zaman media sosial ya, zaman saling komentar santai ya. Rasa komentar itu, senangnya kok komentar itu. Enggak punya santri, enggak ada yang nyebut kiai, enggak ada yang nyebut ustadz, menasehati kiai lah. Gila ini, gila lu Ndro. Itu. Istrinya aja nggak percaya loh, kok saya disuruh percaya sama dia kan yo. Nanti dulu tuh yo. Istrinya, adiknya, kakaknya, orang tuanya nggak ada yang percaya sama dia. Dia komentarnya, wahai Gus Fuad, saya ingatkan bertobatlah. Lah ya, istrimu aja nggak percaya sama omonganmu, masa aku? Ya itu namanya tidak urut toh, itu tidak urut antri toh. Antriannya itu kan istrinya dulu, adiknya dulu, kakaknya percaya sama dia. Nah itu baru saya belakangan lah. Gitu loh. Dia sendiri dengan komentarnya juga nggak percaya. Loh kan repot. Modiar. Walah drone. Drone itu pesawat kecil ya. Pesawat kecil. Guru Yudi nggak pernah bilang drone. Lah ya nggak sempat masalahnya. Guru sekumpul juga nggak pernah drone. Ya dulu nggak ada istilah kadrun. Nah, itu. Sunan Kalijogo, ya toh Pak. Gua terus aja Rasulullah, belum pernah bilang drone. Otak sopla. Tapi jangan dianggap musuh, itu saudara kita yang soplak gitu loh. Nggak ada permusuhan. Kalau kesini kita terima dengan baik. Gitu. Setelah itu dikoplok-koplokan kan gitu. Asimino makan dulu habis itu. Ya enggak, santai wae. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini, kok sekarang kok Pak Kiai itu sering nyerempet-nyerempet kayak gini. Saya dulu ngefan sama Pak Kiai, sekarang enggak lagi. Lah aku juga enggak butuh kamu. Kamu tuh jadi fan saya itu sama sekali saya enggak butuh kok. Ya gimana sih? Semakin banyak fan saya, semakin banyak tanggung jawab saya toh. Logikanya itu kayak begitu loh. Kalau lari dari ngefan dengan saya kan alhamdulillah berkurang. Nah masalahnya itu 1-2 orang komentar tidak lagi ngefan sama Gus Fuad, tetapi subscribernya naik terus masalahnya itu. Sombong kan? Gitu loh. Ya masalahnya. Ya untuk menghibur lah ini ya toh. Menghibur kan.
Dan saya kan nggak pernah nyebut orang yang tidak saya cocoki, gitu, sekali lagi. Kalau orang itu tidak cocok dengan saya, nyebut nama saya itu pasti cuma cari penonton dan subscriber. Karena gue keren, famous kan gitu. Loh, buktinya kalau nggak pakai judul Gus Fuad nggak ada yang nonton kok. Nah, iya. Channel gibah itu kalau nggak gibah orang dia nggak ada penontonnya. Saya lagi ke Solo nggak ada yang nonton, paling 3.000 kan itu. Begitu Gus Fuad sesat, oh langsung 120.000 kan itu. Ya itu namanya jualan nama gue. Dan itu dah. Tapi ya nggak apa-apa, aku ikhlas. Sesama orang beriman itu. Ya tapi jangan nyindir terus, Gus. Ayo biye. Aku tuh nggak nyindir gitu loh. Karena aku disebut, aku dinotis sih, istilahnya dinotis. Kalau nggak, coba yang nggak notis saya kan nggak saya, nggak saya omongin toh. Yang notis saya aja dengan negatif aja, nggak saya sebut namanya toh. Yang saya sebut namanya mesti orang-orang yang baik, orang-orang yang pendapatnya benar. Terlepas dari dia itu beragama Islam, tidak Islam, madhabnya apa. Kalau pendapatnya benar saya garis bawahi. Karena kebenaran itu, hikmah itu dhalatul mu'min, dimanapun berada harus diambil kata Nabi. Meskipun yang kata Sayyidina Ali, emas itu meskipun di apa jenis mulut anjing itu tetap emas. Nah itu intel al indilu minal intel. Intel itu kotoran kambing, gitu. Meskipun di atas mahkota sang raja tetap intel. Itu loh. Nah, aku ngomong emas ya. Kok dibilang itu ada anjingnya misalnya gitu loh. Lah ya kan saya yang bilang ada emas kan gitu toh. Kok membenarkan? Ya masalah benar dan salah itu biar Allah yang menilai lah, jangan kita lah. Kan itu. Nah itu ya, jadi santai aja, santai saja. Gitu. Tapi ya kalau ada orang hasad dengan saya itu saya sepenuhnya maklum. Sepenuhnya memahami dan bersimpati. Karena orang-orang itu mau pengen famous seperti aku nggak bisa. Famous ngerti ra kowe? Asa? Apa famous iki? Aduh, ngerti ra Zal famous iki apa? Apa? Oh terkenal atau pengen terkenal kayak aku, pengen gundul kayak aku ora iso, rawani gitu. Apa meneh nyanyi menciptakan lagu, oh jelas ra iso. Mbok tekan kiamat, Allah menciptakan lagi, kiamat lagi, sampai 7 kali tetap nggak bisa dia. Gitu. Melukis apa lagi? Gitu, meluk dan kis. Gitu. Lebih tidak bisa lagi kan gitu. Aku repotnya ngono iki makane. Tapi aku yo kalah. Aku kan ra iso nglumpukke donatur. Cuma kekalahan saya di situ aja. Ngetrail misalnya, ora iso mereka. Orang-orang yang itu toh. Ya memang iri itu tanda tak mampu kan itu toh. Aku bersimpati sepenuhnya loh, setulus hati loh. Hampir meneteskan air mata loh. Sambil cengengesan. Gini loh. Apa itu beda pendapat terus sindir-sindiran nggak apa-apa tapi di bawah humor saja gitu loh. Ojo wah, terus ngancam-ngancam semua amal akan dibalas oleh Allah. Ya ngerti semua orang ya tahu. Sejak TK kita diajari kayak begitulah. Nah itu toh. Bismillahirrahmanirrahim, bawa-bawa kitab suci gitu, bawa-bawa Quran itu untuk kegoblokannya itu. Ini kan repot. Semua amal itu ada balasannya, itu ada dalam, ya jelas sebesar biji semut ada balasannya, kan itu? Itu loh. Wangan Jabirin radhiyallahu anhu, maka saya enggak bawa-bawa Quran untuk menghadapi dul kemprot itu enggak perlu. Ya dul kemprot enggak perlu, iman-iman Qurannya itu, mahal Quran. Jangan kau pakai untuk menghadapi dul kemprot tadi. Ya dah. Udah dikirimi aja nomor rekeningnya dicatat terus kamu transfer lah, udah.
Kok ora langsung Masya Allah, subhanallah, kulung kumeng sujud syukur kan itu. Sing digoleki ming cuan beberapa cuan langsung sujud syukur ndelosor siut ya ta. Ya sing penting itu duit tok masalah iki. Ya kowe boleh mendebat saya tapi benci dulu sama uang kan itu. Aku benci tenan karo uang nek sithik. Ya makanya dibawa umur aja kalau bertengkar itu jangan serius-serius, serius mati nanti. Kul mutu bi ghairikum kata. Kok ambil Quran nih. Orang rasida ya orang wong. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak akan membalas kata-kata kasyar. Kau yang mulai, kau yang apa?